Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas TIC akan mempresentasikan proses atau simulasi pertukaran nilai antara dua thread. Satu nilai dan menggunakan dua thread. Jadi pertama-tama di sini akan dijelaskan teman saya. Nama saya Raffi Nova Delaluda dengan NIM 250512041184. Program tukar nilai ini bertujuan untuk mensimulasikan penggunaan dua thread dalam satu proses dengan menampilkan nilai awal dari dua variabel, yaitu A dan B, yang masing-masing diinisialisasi dengan nilai 20 dan 39. Dua thread dibuat, yaitu thread 1 yang berfungsi menampilkan nilai awal A dan thread 2 yang menampilkan nilai awal B, sehingga keduanya menggambarkan eksekusi secara terpisah dalam satu proses. Setelah kedua thread dijalankan, program melanjutkan ke proses pertukaran nilai menggunakan variabel sementara temp, di mana nilai A disimpan ke temp, lalu nilai B diisi dengan temp. Namun pada kode ini pertukaran belum sempurna karena nilai A tidak diperbarui menjadi nilai B. Terakhir, program mencetak nilai setelah proses yang disebut pertukaran, sehingga output menunjukkan perubahan pada B saja, bukan pertukaran dua arah yang seharusnya, sekaligus memperlihatkan bagaimana alur eksekusi thread dan operasi variabel terjadi dalam satu proses. Oke. Kemudian di sini saya akan menjelaskan pertama-tama, perkenalkan nama saya Lintar Wibowo dengan NIM 250512040045 dari kelas TIC 25. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja atau jalannya simulasi ini. Jadi pertama kita harus menginstal OS simulator. Saya memakai CPU simulator. Lalu kita ke compiler. Dari compiler ini kita masukkan kode yang sudah kita buat tadi. Lalu kita pencet ini compile dan compile kodenya. Nah, di sini akan compile. Terus setelah itu kita pencet load in memory biar kesimpan di memori ya. Nah, kalau sudah selesai artinya successfully ini loaded ini. Terus kalau sudah selesai kita ke OS 0. Nah, di sini kita di round robin ini kita samakan 5 dan 5. Lalu tadi yang sudah kita compile itu dan sudah kita load di memori, ini bakal muncul di program listnya ini. Nah, namanya tukar nilai ini. Lalu kita sebelum itu kita pencet ini untuk melihat bagaimana jalan kerjanya. Kita pencet alus on top agar tidak kehapus. Lalu setelah itu OS control, kita create new process. Jadi setelah ini kita pencet start dan programnya akan dimulai. Nah, jadi program ini berjalan, yang dimana maksudnya itu ini bakal data-data atau memori di sini, thread di sini itu bakal dimasukin ke CPU, dan kalau sudah selesai ini bakal masuk ke proses bin itu tuh dihapus. Jadi ya begitulah. Oke, setelah itu selesai, lalu kita pencet view untuk melihat statsnya. Nah, untuk stats ini akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Sadabihwan dari kelas TIC 2025 dengan NIM 25051204090. Berdasarkan grafik proses statistik yang ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa setiap proses memiliki waktu tunggu atau waiting time yang berbeda sebelum mendapatkan giliran menggunakan CPU, di mana P1 memiliki waktu tunggu lebih kecil dibandingkan dengan P2 dan P3 karena dieksekusi lebih awal, sedangkan P2 dan P3 memiliki waktu tunggu lebih besar karena harus menunggu proses sebelumnya selesai.
Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem operasi, penjadwalan CPU sangat mempengaruhi kinerja proses, sehingga semakin banyak proses yang berjalan atau semakin lama suatu proses dieksekusi, maka waktu tunggu proses lainnya juga akan semakin besar. Oleh karena itu, nilai rata-rata waiting time yang dihasilkan mencerminkan efisiensi sistem dalam mengatur antrian proses yang sedang berjalan.